Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul kembali di majelis Quran ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai pembukaan, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, atas apa yang sudah Allah turunkan kepada kita, untuk senantiasa bersyukur karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat, menambah amal-amal soleh, menambah ketaatan-ketaatan kita, dan semoga ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga senantiasa mengikhlaskan niat kita, teman-teman, dalam mengikuti majelis Quran ini, dan senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan dalam proses pembelajaran, agar apa yang kita peroleh, apa yang kita pelajari ini tidak sia-sia dan menjadikan ladang amal kita di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik umahat, berdasarkan kesepakatan yang sudah dibahas bersama, yang sudah kita sepakati sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan Al-Quran, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman bagi setiap muslim, di mana setiap muslim dianjurkan untuk membacanya serta memahami isi dari kandungan ayat tersebut. Nah, maka dari itu perlu kita mempelajari Al-Quran, baik belajar membaca, belajar menulis, maupun mempelajari isi dan kandungan Al-Quran tersebut. Bagi orang yang beriman, kecintaan kepada Al-Quran akan bertambah. Sebagai bukti cintanya, dia akan semakin bersemangat membacanya setiap waktu, mempelajari isinya, kandungannya, dan memahaminya. Selanjutnya juga akan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah maupun kepada lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, di mana artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Masya Allah. Dalam sebuah kitab pernah diungkapkan bahwa pada suatu hari seseorang datang menghadap Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan menceritakan permasalahannya. Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan sebagai obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Ini keluhannya. Ya. Apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab, kalau penyakit itu yang menimpamu, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Apa itu? Yang pertama, yaitu tempat orang-orang yang baca Al-Quran. Kemudian bacalah Al-Quran, atau dengarkan baik-baik yang membaca. Masya Allah, luar biasa sekali nasihatnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan keutamaan dan kelebihan membaca Al-Quran dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi ta'ala.
Masya Allah, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi ta'ala. Ini motivasi sebenarnya buat kita semua untuk ayo jangan malas masuk, ayo terus belajar ya. Meskipun ya saya yakin juga pasti umat-umahat punya kesibukan di sisi lain selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri ya, sebagai ibu, tentu banyak sekali tanggung jawab yang harus diselesaikan. Namun tidak rugi apabila kita tetap menyisihkan waktu kita untuk belajar, tetap belajar di majelis ilmu ini. Kenapa? Ya itu tadi jaminannya ya, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi ta'ala. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia merasa susah di dalam membacanya tapi ia selalu berusaha, maka ia mendapat 2 pahala. Masya Allah. Jadi ini merupakan penyemangat ya untuk kita yang saat ini lagi dalam proses belajar ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada iri hati itu diperbolehkan kecuali dalam 2 hal, yaitu seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca dan memahami Al-Quran, kemudian ia membacanya dan mengamalkannya baik pada waktu malam maupun siang, dan seorang yang dikaruniai harta oleh Allah kemudian ia menafkahkannya dalam kebaikan baik pada waktu malam maupun siang. Masya Allah, luar biasa. Jadi semoga dari beberapa penggalan ayat dan juga hadis ini bisa menjadikan motivasi buat kita semua, sesulit apapun itu, sesibuk apapun itu, kita berupaya untuk senantiasa menyisihkan, untuk berupaya memberikan waktu luang kita untuk belajar Al-Quran ini, karena Masya Allah, Allah sudah menjanjikan pahala yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang belajar dan menghafal ya, yang serta yang mengamalkan Al-Quran ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam proses belajar kita ini, dan ini juga sebagai motivasi buat diri saya sendiri. Semoga Allah mudahkan segalanya dan menjadikan amal ini menjadikan amal soleh kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Cukup sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.